Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pasti kalian sering denger kan soal kata-kata konservasi? Sekarang aku mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak apa sih itu isu konservasi? Nah, kalian belum pernah denger ya? Kalau kalian belum pernah denger, kalian harus dengerin video aku dan teman-teman dari kelompok 5 ini. Karena pada video kali ini, kami akan membahas apa itu isu konservasi. Nah, sebelum membahas videonya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kelompok 5. Simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ilma Restina dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melinda Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Tasyana Wirfairus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Nuraini dengan NIM D0A218022. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ancaman eksploitasi di daerah pesisir. Masyarakat pesisir di Indonesia sebagian besar masih sangat bergantung pada sumber daya alam laut yang menghasilkan beragam produk kelautan dan perikanan. Terbukti dari banyaknya profesi yang mengandalkan sumber daya laut sebagai objek utama untuk mendapatkan penghasilan. Kondisi itu terjadi hampir di semua provinsi di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, Laut Indonesia selalu diganggu oleh para pencuri ikan. Aksi yang dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, atau disebut dengan IUUF, Illegal, Unreported, Unregulated Fisheries, membuat Indonesia harus menelan kerugian setiap tahunnya hingga mencapai 20 miliar US dollar loh. Aktivitas IUUF bisa mengakibatkan degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut yang ada di seluruh kawasan, yaitu hutan bakau, rumput laut, dan terumbu karang yang masuk dalam kelompok ekosistem laut besar Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus, degradasi akan makin terjadi di masa mendatang. Padahal ekosistem pesisir dan laut adalah habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan. Selain IUUF, ekosistem pesisir dan laut juga terdampak oleh fenomena alam seperti perubahan iklim. Nah teman-teman, itu tadi ya ancaman eksploitasi di daerah pesisir. Isu yang terkait konservasi yaitu Indonesia berada di pusat keanekaragaman hayati laut. Keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan seperti gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Saat ini keanekaragaman hayati terus mengalami kemerosotan. Menurut Anonymous tahun 2006, hutan tropis sebagai salah satu gudang keanekaragaman hayati diduga telah menyusut lebih dari setengahnya. Bahkan lahan pertanian juga setengahnya mengalami degradasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Upaya untuk mengatasi ancaman pada keragaman hayati telah dilakukan di Indonesia, antara lain secara praktis mendorong proses suksesi ekologis untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang heterogen sehingga memberikan kesempatan semua spesies dapat berkembang secara alami. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk daerah cagar alam, konservasi sumber daya alam seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Kemudian melestarikan plasma nutfah, rotasi lahan dan tanaman, serta sosialisasi peranan dan fungsi keragaman hayati untuk kelangsungan hidup manusia.
saya Vera Nuraini dengan NIM D0A218022 akan menjelaskan mengenai harmonisasi antara konservasi dan ekonomi. Jadi saya akan menerangkan mengenai harmonisasi kebutuhan ekonomi dan konservasi. Sebenarnya di Indonesia itu sudah ada yang namanya peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau yang disebut dengan HKAN. Ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga alam dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perekonomian dengan pemerintah agar pusat-pusat konservasi dapat menopang pertumbuhan daerah. Tidak hanya itu, komunikasi juga perlu dilakukan oleh seluruh kepala daerah agar bagaimana caranya mereka bisa menjadikan titik-titik konservasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam mengelola alam juga harus memperhatikan kebutuhan seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, yaitu mulai dari flora, fauna, hingga ekonomi dan pembangunan. Pada tahun 2018, Menteri Siti pernah menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Tidak hanya itu, tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai negara biodiversity. Lebih tepatnya negara mega biodiversity. Namun, dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia, juga terdapat banyak sekali ancaman yang cukup besar. Misalnya adanya perusakan alam. Oleh karena itu, hukum juga harus lebih diperketat. Salah satu isu penting terkait dengan konservasi yaitu pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dan tempat hidupnya. Manusia tinggal di bumi sangat bergantung kepada alam. Alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga rekreasi. Nah, hingga dari lahir hingga dewasa, manusia sangat bergantung kepada alam dan tidak dapat terpisahkan dari alam. Namun manusia begitu serakah. Manusia mengeksploitasi alam secara habis-habisan, sehingga mengganggu alam itu sendiri. Nah, dari sinilah peran konservasi itu muncul. Konservasi yaitu upaya pelestarian lingkungan dengan cara menjaga lingkungan alam itu sendiri. Nah, dengan manusia menjaga alam, maka alam tidak akan punah, alam tidak akan hilang, dan alam akan tetap lestari. Karena kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Alam akan dimanfaatkan manusia terus-menerus hingga generasi berikutnya. Jadi sudah selayaknya manusia memanfaatkan alam itu. Secara umum, bentuk konservasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ ini konservasi yang dilakukan di dalam habitat aslinya, yaitu di cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan di konservasi ex situ ini yaitu konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya dan dilakukan oleh lembaga konservasi seperti di kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Nah, pemanfaatan konservasi ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan tempat hidupnya yaitu ada tiga, yaitu dengan mengadakan penghijauan atau reboisasi, yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dan yang ketiga dengan pembuatan lahan dan sumur resapan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.